Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lari, iguana lari. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Iguana adalah kadal herbivora yang berasal dari daerah tropis seperti Meksiko, Amerika Selatan, dan Karibia. Hewan ini pertama kali diidentifikasi dan diperkenalkan pada tahun 1768 oleh seorang pencipta alam asal Austria yang bernama Josephus Nicolaus Laurenti. Di dalam bukunya yang berjudul Specimen Medicum Exhibens Synopsin Reptilium Emidatam cum Eksperimen circa Vinena. Ada sebuah rekaman dari BBC yang memperlihatkan kegesitan seekor iguana. Di dalam video ini diperlihatkan seekor iguana berlari menghindar kejaran dari puluhan ular ganas berbisa di padang pasir. Iguana tersebut sempat tertangkap dan terbelit oleh beberapa ular. Namun karena terlalu banyak ular yang berusaha membelitnya, ikatannya menjadi longgar dan iguana tersebut mampu melarikan diri. Semua ular masih terus mengejar dirinya. Namun karena kegesitannya, akhirnya iguana lolos dari kejaran ular-ular itu. Jika iguana berusaha melawan, dia tidak akan bisa selamat melawan puluhan ular ganas. Namun iguana yang cerdas memilih untuk lari dibanding melawan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada waktunya di mana kita harus melarikan diri ketika ada godaan atau pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Kita bisa melihat contoh dari Yusuf. Yusuf yang cerdas yang memilih untuk lari daripada melawan godaan. Ketika istri Potifar selama berhari-hari terus menggodanya, Yusuf tidak berdiam di sana dan berusaha dengan kuat menahan godaan. Karena imannya yang kuat dan ketaatannya akan firman Tuhan, membuatnya tetap teguh di dalam kebenaran. Dan ketika sang istri Potifar tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, Yusuf memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Walaupun akhirnya dia harus difitnah, tetapi kita semua tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Dari dalam penjara, Tuhan mengangkat Yusuf semakin tinggi dan semakin diberkati hidupnya, di mana akhirnya dia bisa memberkati keluarganya untuk memenuhi maksud Tuhan, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan Yesus berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk itu kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jika kita sedang menghadapi pencobaan dalam hidup kita yang sepertinya sulit untuk kita lawan, cobalah untuk menjauhkan diri. Jangan memaksa dan berusaha untuk diam dan melawan, karena kita bisa terjatuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 berkata, "Sebab itu siapanya menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Artinya bahwa sesungguhnya
kita rentan dengan kejatuhan ke dalam pencobaan, karena kita masih hidup di dalam daging yang lemah. Yang dijadikan contoh di sini adalah bangsa Israel, bangsa yang sering jatuh ke dalam pencobaan. Mari ambil sikap dengan hikmat Tuhan. Lari jika kita merasa tidak sanggup menghadapi pencobaan. Jangan sombong, jangan sok merasa kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah aku kebijaksanaan untuk mengenal setiap cobaan yang harus aku lawan ataupun hindari, sehingga aku bisa terbebas dari jerat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang